Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ibadallah, salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, nikmat yang Allah tanamkan di dalam hati masing-masing kita adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini dimiliki oleh setiap mukmin, dimiliki oleh setiap orang-orang yang punya rasa iman kepada Allah. Allah tanamkan, Allah ibaratkan cinta kepada Allah ini seperti sebuah pohon. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, cinta yang ada dalam hati ini ibarat satu buah pohon, punya akar, punya ranting, punya daun. Maka disebutkan bahwa sebagai akar dari pohon yang ada dalam hati ini apa? At-tazallul lillah. Itu kita merasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti siapa yang kita cintai. Mengikuti siapa yang kita cintai, itu akarnya. Yang menjadi ranting-rantingnya itu adalah al-ikhlas. Rantingnya itu adalah rasa ikhlas menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi daun-daunnya, itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa cinta kepada Allah merupakan nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Dan itu kita harus minta kepada Allah, karena yang punya rasa cinta itu hanya Allah. Maka kita mohon kepada Allah, untuk kita bisa mencintai Allah dan bisa mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Dan kita mohon kepada Allah agar bisa mendekat dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ma yastahiqqu an yuhibba li dzatihi illallah. Tidak ada yang berhak kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta kepada Allah ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, paling awal dibandingkan dengan cinta-cinta yang lain. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai kepada saudaranya dan selebih dia mencintai daripada dirinya sendiri. Ini yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan doa yang kita amalkan, doa agar kita mendapatkan cinta kepada Allah. Apa itu doanya? Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ini doa yang selalu diajarkan oleh Nabi SAW agar kita mencintai Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon cintamu ya Allah. Kita mohon karena kepada Allah agar kita cinta Allah itu diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, wa hubba man yuhibbuh. Kita mohon kepada Allah agar kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Jadi doanya yang pertama, kita mohon kepada Allah agar Allah itu karuniakan cinta itu kepada kita. Cinta kepada Allah agar ada di hati masing-masing. Yang pertama. Setelah itu kita mohon kepada Allah agar kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Di antara kita orang-orang punya cinta tinggi kepada Allah. Maka kita berusaha kepada Allah, memohon kepada Allah agar cinta itu kita cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah. Cinta Allah kita sudah miliki, kita bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah. Yang terakhir adalah wal amalu alladhi balaghani ila hubbik. Ya, kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kesempatan untuk mengerjakan amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan untuk cinta kepada Allah, yang mengarahkan untuk bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 inti dari doa ini. Pertama, kita mohon agar kita
diberikan rasa cinta itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mohon kepada Allah agar diberikan bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah. Dan yang ketiga, agar kita diberikan untuk mengerjakan amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada cinta untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wahai ibadallah, ya ibadallah, salah satu cara agar kita dapat punya cinta itu, agar kita bisa meraih cinta Allah, salah satu caranya adalah dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala sesering mungkin. Ya, karena siapapun itu, kalau kita mencintai seseorang, maka kita akan berusaha menyebutnya lebih banyak. Kita akan berusaha menyebutnya terus-menerus. Itu kalau kita cinta kepada sama-sama hamba. Taruhlah ada seorang mencintai istrinya, suaminya mencintai istrinya, istrinya mencintai suami, itu akan sering disebut. Ya, kemanapun akan disebut. Apabila dia mencintai seseorang, maka begitu akhirnya ketika kita mencintai Allah, kita pasti akan menyebut dan sering-sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah salah satu jalan agar hati ini pertama merasa cinta kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak zikir, memperbanyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu juga bisa kita raih cinta kepada Allah selain kita memperbanyak zikir, dengan memperbanyak amal-amal an-nawafil. Apa nawafil? An-nawafil itu amal-amal yang sifatnya sunnah. Amal-amal yang atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya ibadah-ibadah sunnah. Itu salah satu cara untuk bisa agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita memperbanyak menyebut nama Allah, zikir kepada Allah, apapun yang kita lakukan selalu zikir kepada Allah, maka cinta itu akan bisa kita raih untuk bisa mencintai Allah. Yang kedua adalah dengan cara memperbanyak amal-amal yang sifatnya an-nawafil. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang yang suka mencintai perbuatan-perbuatan sunnah, amalan-amalan sunnah, bahwa dia sudah dipastikan mendapatkan cinta Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan itu. Fa absyir bi mahabbatillahi lak. Ya. Diberikan kabar gembira kepada orang yang suka mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, maka dipastikan orang ini sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah mencintai Allah, otomatis dia akan mencintai siapa yang dicintai oleh Allah, ya kan? Siapa yang dicintai oleh Allah? Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerjakan apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mencintai Allah, maka otomatis apapun yang disampaikan, apapun yang diajarkan oleh orang yang mencintai Allah, maka kita akan mengikutinya. Dalam hal ini adalah ibadah-ibadah sunnah. Sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, sunnah-sunnah yang lain, ibadah-ibadah yang lain. Memperbanyak membaca Quran, ya ini juga sunnah. Berdiam di masjid, i'tikaf, bersedekah, berinfak, ini semuanya adalah amal-amal ibadah an-nawafil bentuknya. Maka ini dianjurkan oleh Nabi. Berarti kalau sudah dianjurkan oleh Nabi, berarti ini juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai, kekasih Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mencintai Allah, siapapun yang suka dengan amal-amal ibadah sunnah, maka dia sudah dipastikan oleh kata Allah, fa absyir bi mahabbatillahi lak. Maka berikan kabar gembira kepada orang ini adalah betul-betul dia sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia mencintai Allah sementara dia tidak menghiraukan apa yang, atau tidak mengerjakan apa yang dicintai oleh orang yang dekat dengan Allah. Ya, jadi Allah punya kekasih Muhammad. Muhammad menganjurkan amal-amal ibadah yang sunnah melalui hadis-hadisnya. Maka kita kerjakan itu amal-amalan yang sunnah. Maka ada beberapa cara tadi untuk bisa mendapatkan cinta Allah. Pertama dengan zikir, dengan memperbanyak zikir, menyebut nama Allah. Karena orang yang mencintai sesuatu pasti dia akan sering menyebutnya. Dia mencintai seorang pasti dia akan sering-sering menyebutnya. Itu tanda dia suka, itu tanda dia cinta kepada sesuatu tersebut. Maka kalau kita cinta dengan Allah, otomatis kita akan sering-sering menyebut nama Allah. Yang kedua, cara mendekatkan atau cara mendapatkan cinta kepada Allah adalah dengan cara mengerjakan amal-amal ibadah yang sunnah. Amal ibadah yang sunnah
anjuran daripada kekasih Allah, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengerjakan amal-amal, suka dengan amal-amal yang nawafil, amal-amal yang sunnah, maka dipastikan bahwa orang itu adalah dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilal mu'mini min kulli makhluk. Yang berikutnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita cintai melebihi dari segalanya, melebihi dari cinta kepada segalanya. Di atas cinta Allah ada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di atas cinta semua makhluk. Tidak ada yang melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada cinta kepada makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in." Tidak sempurna. La di sini bermakna la yu'min, artinya tidak sempurna, bukan tidak sah. Artinya orang yang cintanya kurang kepada Nabi bukan berarti cintanya tidak sah, tapi cintanya sempurna. La bermakna lil kamal. Ya, tidak sempurna iman seseorang, ya, sampai dia mencintai Allah, sampai dia mencintai Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi daripada cintanya kepada anaknya, melebihi dari cintanya kepada orang tuanya dan semua manusia. Ya, jadi cinta kita kepada semua makhluk, ya, berada, ya, semuanya di bawah. Yang paling atas itu adalah cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan orang itu cintanya sempurna apabila cintanya di atas dia mencintai anaknya, orang tuanya dan semua manusia. Berarti orang yang mencintai manusia, ya, itu wajar, itu normal karena sifat manusia. Mencintai sama manusia, mencintai antara suami dan istri, itu berada di bawah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta Allah, kemudian cinta kepada Rasul, baru cinta kepada makhluk yang lain, anak, orang tua, kemudian baru cinta kepada manusia secara umum. Jadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Ya, tidak sempurna iman seorang itu sampai dia aku lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia semuanya. Wal qalbul farik min mahabbatillah. Bagaimana dengan hati yang tidak ada sama sekali cinta kepada Allah? Ada kadang-kadang orang tidak menghiraukan, ya, tidak menghiraukan apa itu nasihat, apa itu perintah, apa itu larangan, dia enggak tahu, ya. Ini menandakan bahwa al-qalb al-farik min mahabbatillah, ya. Salah satu tanda bahwa hati itu adalah farik, artinya kosong, ya, kosong daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yubtala bi'adzabil ashq. Maka orang ini akan diuji oleh Allah dengan penyakit rindu. Ya, dengan penyakit rindu, penyakit kangen. Kalau dia tidak punya rasa, kosong hatinya sama sekali daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'alluq bil khalq, dan dia dipastikan akan bergantung kepada makhluk. Akan dipastikan dia akan bergantung kepada makhluk karena dalam hatinya tidak ada Allah sama sekali, naudzubillah. Tidak ada rasa cinta itu sama sekali yang terhadap Allah, terhadap Rasulullah, ya kan? Dia cintanya, dia punya cinta tapi kosong, dia punya hati tapi kosong. Maka cintanya akan dipastikan cinta kepada makhluk dan bergantung kepada makhluk itu. Ya, dia akan mohon kepada makhluk, dia akan sembah kepada makhluk, dia akan berdoa kepada makhluk, ya, karena hatinya kosong. Kosong daripada cinta mahabbatillah wa mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wa ta'alluq bil khalq, dia akan bergantung kepada makhluk. Fa idzam tala'a bi mahabbatillah afahu min dzalika kulli. Ya, bagaimana cara mengobati agar orang ini terhindar daripada cinta kepada makhluk? Maka kembali kepada poin pertama adalah bagaimana hati ini diusahakan agar bisa mencintai Allah. Karena, ya, kalau Allah sudah mencintai kita, Allah itu akan menyampaikan kepada semua malaikatnya bahwa aku mencintai orang hamba ini, aku mencintai seorang ini. Dan malaikat itu akan menyampaikan kepada hamba itu bahwa engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan otomatis dia akan didekatkan kepada amal-amal yang bisa mendekatkan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hati ini rasa cinta kepada Allah, itu suatu nikmat. Nikmat besar apabila dimiliki oleh seorang yang apabila dia punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan merasakan halawatul iman. Dia akan bisa merasakan bagaimana manisnya iman ketika dia sudah punya rasa cinta kepada Allah. Ya, dia ibadah biasa aja, ya, itu suatu kewajiban dia tahu. Kemudian rasa cinta yang dimiliki membuat dia tunduk kepada Allah, membuat dia tazallul, membuat dia rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membuat dia suka dengan saudara-saudaranya, membuat dia tersenyum. Itu pertanda bahwa dia sudah memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hati yang kosong tidak punya sama sekali rasa cinta kepada Allah, ya, maka dia akan diuji oleh Allah dengan penyakit rindu, yang dimana dia rindu ini akan bergantung kepada makhluk. Ya, dia akan memohon kepada Allah, selain Allah. Dia akan minta pertolongan kepada selain Allah. Dipastikan itu, karena tidak akan mungkin beribadah kepada Allah sebab hatinya tidak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini, kalau orang itu sudah memiliki rasa cinta, maka dia akan diberikan halawatul iman, yang dimana lezatnya iman, bagaimana lezatnya ibadah itu. Kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Ini kisah ayat ini menyebutkan kisah Nabi Yusuf, ya. Bagaimana Yusuf alaihissalam, ya, ketika Allah selamatkan dari perbuatan-perbuatan yang ingin menjerumuskan beliau ke dalam kemaksiatan, ya. Maka Allah, karena Yusuf alaihissalam punya rasa cinta kepada Allah, ya, dia adalah calon seorang nabi waktu itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang mencintainya dengan ada saja cara-cara yang membuat dia terhindar dari kemaksiatan tersebut. Makanya Allah sebutkan, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf itu daripada kejahatan ataupun daripada fahsya, perbuatan yang kemungkaran itu. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Ibadallah, wa idza ahabbaka Allah. Yang terakhir, poin terakhir adalah apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian, illa liman badju suhbatu fil akhirah, ya, maka apabila kalian sudah mencintai Allah, maka ahabbaka ahlus sama, ya, semua orang yang ada di atas langit, ya, itu akan mencintai kamu, akan mencintai engkau ketika engkau sudah punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'a man ahabba, ya, karena disebutkan, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu bersama orang yang dicintai nanti di akhirat, ya. Jadi kita bersama siapa yang kita cintai. Kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, maka itulah orang-orang yang akan menemani kita. Begitu Allah akan menemani kita nanti ketika kita membutuhkannya di akhirat. Karena orang itu mencintai bersama siapa yang dia cintai. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai, itu maksudnya. Wala taj'al mahabbatuka illa liman targhabu suhbatahu fil akhirah. Jadi kalau kita tidak akan menjadi sahabat kita di akhirat, itu kita berusaha untuk menjauhkan. Jangan jadikan orang yang akan menjauhkan kita dari Allah. Ya, jangan menjadikan orang berusahalah agar jauh dari orang yang akan menyebabkan kalian jauh daripada meraih cinta Allah. Itu maksudnya. Ya, jadi la taj'al muhabbataka illa liman tarju suhbata fil akhirah. Ya, jadi kita jadikan sahabat itu adalah orang-orang yang bisa menemani kita nanti di akhirat, ya. Orang-orang yang mengajak kita bisa mencintai Allah, karena dialah nanti sahabat kita di akhirat. Wal mutahabbuna fillah, orang yang punya rasa cinta sama-sama karena Allah, ya, mencintai karena Allah, dia bersahabat karena Allah, ya, dia berteman karena Allah, duduk karena Allah, semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hum manabirum min nurin, ya, dia adalah salah satu cahaya Allah Subhanahu wa taala yang dijelmakan kepadanya. Dalam artian bahwa orang yang melakukan semua karena Allah, ya, orang ini akan diberikan cahaya. Dia adalah merupakan mimbar-mimbar cahaya Allah Subhanahu wa taala, yu'azzimuhum
an-nabiyyun wasyuhada. Jadi nanti akan bersama orang-orang yang mati syahid, bersama para anbiya. Ini orang-orang yang punya cinta kepada Allah, apapun dilakukan karena Allah nanti akan digolongkan bersama orang-orang yang mati syahid, bersama orang-orang ahlul anbiya, itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabbatu fillah syajaratun thayyibah, ya. Cinta kepada Allah, ya, itu adalah syajaratun thayyibah, merupakan pohon yang baik, ya. Pohon yang baik, ukuluha daimun wa dhilluha mumtaddun ila yaumil qiyamah. Jadi maksudnya cinta kepada Allah itu adalah merupakan satu pohon yang mengakar langsung ke langit, ya. Jadi akan tembus ke langit, ya. Ukuluha daimun wa dhilluha mumtaddun ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat, ya. Jadi ini pohon, ya, mumtaddun ila yaumil qiyamah, akan tumbuh sampai hari kiamat. Yang tadi di awal disampaikan bahwa dia sudah tertanam di dalam hati masing-masing. Itu akan tumbuh sampai hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu yaumal qiyamah. Ya, dalam hadis kudusinya Allah berfirman, ainal mutahabbuna bi jalali al-yawm. Mana orang-orang yang dulu ketika di dunia saling mencintai karena aku, ya. Mana orang-orang yang dulu di dunia saling mencintai karena aku. Adhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Subhanallah, ya. Hari ini, hari kiamat ini, ya, aku akan berikan mereka perlindungan di mana tidak ada perlindungan kecuali naunganku. Tidak ada payung kecuali payungnya Allah. Tidak ada di situ, situasinya panas, ya, matahari jaraknya sekian-sekian sampai keadaan panas, ya, dan tidak ada yang bisa menaungi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah ini akan diberikan payung, ya, akan diberikan payung Allah, bahwa saat itu tidak ada payung kecuali payungnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu mencintai karena Allah, selalu mengamalkan amalan-amalan orang-orang yang mencintai Allah, dan mendekatkan kita dengan orang-orang yang mendekatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tumbuh menjadi pohon-pohon yang nanti sampai di akhirat kita akan saling mencari, dan kita akan dicari oleh Allah dengan mengatakan ainal mutahabbuna fi, aina mutahabbuna fi. Mana orang-orang yang dulu ketika di dunia saling mencintai karena aku, maka sekarang aku berikan bagian bagi mereka adalah payungku, dan tidak ada payung saat ini kecuali payung aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah buat kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.